Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat datang dalam program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 dengan Universitas Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi pengusul dan Universitas Teknologi Mataram sebagai perguruan tinggi mitra. Program bantuan pembelajaran daring kolaboratif ini merupakan program bantuan yang didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hari ini kita akan membahas penilaian aspek manajemen dan manajemen SDM dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengelolaan dan pelaksanaan bisnis yang akan berjalan. Aspek manajemen ini bisa dibagi ke dalam dua hal pokok, yaitu manajemen waktu dan manajemen operasional. Yang pertama, manajemen waktu menekankan pada penyusunan rencana dan perkiraan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bisnis. Artinya, penyusunan pekerjaan dibuat dengan mengalokasikan waktu yang tersedia buat pelaksanaan masing-masing bagian dengan waktu penyelesaian yang optimal. Penjadwalan meliputi yang pertama, daftar pemeriksaan atau checklist, yang kedua, jadwal kegiatan penting, yang ketiga, diagram batang atau Gantt chart merupakan suatu metode sederhana dan mudah dimengerti, namun masih terdapat kekurangan, yaitu tidak dapat memperlihatkan hubungan dan ketergantungan antara kegiatan. Yang keempat, Linear Scheduling Method atau LMS merupakan grafik hubungan antara waktu dan lokasi, lama pekerjaan, urutan pekerjaan. Grafik yang terjadi dapat menjelaskan kegiatan yang dilakukan dan progres pekerjaan tersebut. Teknik penjadwalan ini terutama digunakan untuk rencana dengan kegiatan yang terus-menerus. Yang kelima adalah network planning, merupakan hubungan dan ketergantungan antar kegiatan, lintasan kritis proyek, serta waktu akhir penyelesaian proyek. Dengan mengetahui lintasan kritis, dapat diketahui kegiatan mana saja. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia dan pentingnya mempelajari sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hasibuan tahun 2003, halaman 244, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, menurut Fitzal tahun 2003, halaman 6, sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan atau input yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dan manfaat aspek manajemen sumber daya manusia ini sangat penting dalam pelaksanaan kelayakan bisnis. Selain studi kelayakan berpusat pada 3 aspek, yaitu pasar, teknik, dan keuangan, perlulah kita sadari bahwa adanya pasar yang potensial tidak selalu berarti perusahaan bisa memanfaatkannya. Tergantung juga pada manajemen untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika pelaksanaan tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kegiatan tersebut mungkin tidak cost saving. Pemborosan-pemborosan keuangan selalu bisa timbul meskipun dalam rencana semuanya nampak baik. Oleh karena itu, ada perusahaan yang mengatakan bahwa kekayaan yang paling berharga bagi perusahaan bukanlah modal, mesin, dan peralatan yang serba modern, tetapi karyawan yang mampu dan mau bekerja keras.
Ini juga menunjukkan bahwa tenaga kerja manajerial dan operasional memegang kunci keberhasilan usaha tersebut. Yang ketiga, fungsi-fungsi dalam pengembangan sumber daya manusia menurut Cipto Herianto 1999 halaman 70-75 mencakup yang pertama perencanaan. Perencanaan atau Human Resource Planning yang sering diibaratkan sebagai inti manajemen sumber daya manusia. Karena perencanaan itu sendiri dapat mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan merencanakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, perorganisasian yang dilakukan untuk mengatur atau menata semua anggota dalam organisasi agar mampu bekerja dalam unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah suatu kegiatan pembekalan yang dilakukan agar semua anggota dalam organisasi lebih efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, unit kerja, perusahaan, anggota, dan masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita perlu memerlukan adanya aspek sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Dalam beberapa perencanaan sumber daya manusia, perlu menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama adalah desain pekerjaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, job value. Yang keempat, kapasitas manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, rekrutmen. Yang keenam, productivity. Yang ketujuh, training and development. Yang kedelapan, performance appraisal. Yang kesembilan, compensation and benefit. Yang kesepuluh, career planning. Dan yang kesebelas adalah retention. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pendekatan dalam pembuatan perencanaan bisnis. Yang kedua, sisi jangka waktu. Yang ketiga, sisi tingkatan manajemen. Yang keempat, perencanaan strategis. Yang kelima, perencanaan operasional. Yang keenam, strategi. Yang ketujuh, prosedur. Yang kedelapan, pengorganisasian atau organizing. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil, dan apa yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asas-asas organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Dan yang ketiga adalah tingkatan manajer. Selanjutnya, actuating. Actuating atau pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Yang terakhir adalah controlling dan evaluasi. Controlling adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar. Selanjutnya, tugas rekan-rekan mahasiswa adalah untuk mengerjakan soal latihan. Kali ini soal latihannya terdiri dari 5 nomor yang harus dikerjakan secara individu. Demikian, terima kasih.